Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan membahas tentang maddah tauhid. Yang pada kali ini insyaallah kita akan membagi pertemuan ini menjadi 3 pertemuan. Yang pertama kita akan membahas tentang as-sam'iyat. As-sam'iyat merupakan hal-hal yang berupa sama, itu secara globalnya. Mari kita lihat penjelasannya di kitab. Hadza huwal qismu salis min aqsami ilmi tauhid as-salasah. Ini merupakan bagian ketiga dari bagian ilmu tauhid yang ada 3, yaitu pertama ilahiyat, an-nubuwat, dan as-sam'iyat. Wa qad tusammal ghaibiyat aidan. Ini juga as-sam'iyat ini juga dinamakan al-ghaibiyat. Summiyat bis-sam'iyat, dinamakan dengan sam'iyat li'annahu la tariq lima'rifatiha illa al-kitab was sunnah. Dikarenakan perkara sam'iyat ini tidak ada satu jalur pun untuk mengetahuinya kecuali melalui perantara Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wal aslu fi wusuliha ilaina as-sama'u faqat. Dan satu-satunya jalan, ya, asal sampainya pengetahuan sam'iyat kepada kita hanya dari sama' saja atau pendengaran saja, yaitu berarti dari mendengar penjelasan dari Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Fala dakhla lil aql fil wusul ila ma yuzkar fi hadzal qism. Sehingga tidak ada andil daripada akal dalam sampainya pengetahuan atau apa-apa saja yang disebutkan di dalam bagian ini, yaitu bagian sam'iyat. Tidak ada andil akal sama sekali. Wajibul iman bihi, dan kita wajib mengimaninya. Kal malaikah, seperti adanya malaikat, wal jin, wal arwah, adanya jin, adanya ruh, adanya yaumul akhir, hari kiamat, adanya surga dan neraka. Amma tasmiyatuha bil ghaibiyat, adapun penamaannya dengan al-ghaibiyat, fali'annaha umur ghaibah, dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara yang ghaib, yang tidak diketahui atau tidak bisa dijangkau oleh indra, ya, ghaibah itu. Anna wala nastati an nasil lil ilmi biha, dan kita tidak mampu mengetahuinya antarik ulumina al-muktasabah, dari perantara ilmu-ilmu kita yang kita pelajari, seperti itu. Jadi tidak bisa. Waqad yuqsadu bil ghaib kullu ma kana ghaiban anil his. Terkadang gaib itu dimaksudkan adalah setiap perkara yang gaib dari indera kita, yang tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Wa 'ala dzalik yadkhulu fihi al-iman biwujudillah. Atas dasar ini, berdasarkan ini, maka iman kepada adanya Allah ini termasuk ke dalam perkara gaib, gitu. Wal iman bil malaikah, juga mengimani adanya malaikat, wal jin, adanya jin. Wa qad ista'mal al-Qur'an lafzal ghaib fi hadzal ma'na. Al-Qur'an telah menggunakan lafaz ghaib ini dalam makna ini. Wa alaihi fa innal ghaib a'ammu minas sam'iyat. Maka berdasarkan ini, penjelasan ini, perkara gaib itu lebih umum cakupannya dibandingkan perkara sam'iyat. Li'anna minal ghaib ma yali, karena perkara-perkara gaib itu perkara gaib itu yang ada di bawah ini. Yang pertama,
ma dalla alaihi sama', apa saja yang disebutkan atau ditunjukkan oleh sama'. Wa huwa ma yusamma bil ghaibiyat, inilah yang disebut perkara sam'iyat, ya. Yang kedua, ghaibun asyara ilaihi sama', perkara gaib yang ditunjukkan atau diisyaratkan saja oleh as-sama'. Wa yutalibul insan bistikhdamil aql, dan manusia itu dituntut untuk menggunakan akalnya, lin nazar fihi, untuk menelitinya, hatta yata'araf alaihi, sehingga ia dapat mengetahuinya. Ka isbati zatillah, seperti menetapkan eksisnya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ghaibun wada'allahu azza wa jalla asbabahu fil ard. Yang ketiga, perkara gaib yang Allah letakkan sebab-sebabnya di bumi, sebab-sebab pengetahuannya di bumi. Wa talabal uqala, dan ini menuntut orang-orang yang berakal, an yabhasu anha, untuk menelitinya. Kastiksyafatil ilmiah, seperti penemuan-penemuan ilmiah, sains. Yang keempat, ghaibun zamani, ghaib yang sifatnya zaman atau waktu. Min akhbaril umamis sabiqah, berupa kisah-kisah umat terdahulu. Fi'lu ma kana fil madil al-ba'id, perbuatan-perbuatan yang terjadi pada zaman lampau yang sangat lama. Au al-mustaqbal, atau masa depan, alladzi lam yasil ilaihil insan ba', yang belum dapat dicapai oleh manusia sebelumnya. Yang kelima, ghaibu makani, yaitu ghaib yang bersifat makani, tempat. Fi'lu ma akhbara Allahu an wuqu'ihi fil ard, perbuatan yang dikabarkan oleh Allah seputar terjadinya, yaitu di bumi dan di langit atau di langit. Mimma lam yasil ilaihil insan, yang mana belum dapat dicapai oleh manusia. Yang keenam, termasuk juga perkara gaib, ghaibun baqiya fi ilmillah wa sirrun min asrarihi, gaib yang mana itu hanya ada pada pengetahuan Allah saja, dan ini merupakan sirrun, rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. La ya'lamuhu ahadun illahu, yang tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah saja. Wa huwal musyar ilaihi, perkara ini adalah yang ditunjuki oleh atau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, ya. Dan di sisinya pintu-pintu ghaib yang mana tidak diketahui oleh Dia saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Dia, Allah, mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah sehelai atau daunan itu jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi zulmatil ard, dan tidak juga biji yang ada di dalam kegelapan bumi. Wala ratbi wala yabisin, yang basah ataupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali telah ada atau tertulis di dalam kitab yang nyata. Nah, ini merupakan Allah saja yang mengetahuinya. Izan, jadi fasam'iyat akhas minal ghaibiyat, sam'iyat ini lebih sifatnya khusus dibanding ghaibiyat. Wa yasihul qaul inna kulla amrin sam'i ghaibun. Jadi dapat disimpulkan benar atau perkataan ini, setiap perkara yang sam'i itu adalah ghaib, dan walaysa kullu ghaibin amron sam'iyan, dan tidak semua perkara gaib itu merupakan perkara yang sam'i. Fasam'iyat la sabila ila al-ilmi biha illa an-nass as-sahih. Sam'iyat itu tidak ada satupun jalan untuk mengetahuinya kecuali nas sahih berupa Quran ataupun sunnah, kana au sunnatan. Wala majal lil ijtihad fiha, tidak ada ranah berijtihad di dalamnya, illa fi dairah tahqiqin nas, kecuali pada ranah
menguatkan atau mentahqiq ya, mentahqiq kebenaran nas itu, atau wa fahmuhu fahmas sawi, dan memahaminya dengan pemahaman yang lurus begitu. Fi itari dawabitil fikri wal istidlal, dalam atau berdasarkan kaedah-kaedah berfikir dan istidlal, argumen. Qadaya sam'iyat, yang terakhir, perkara atau permasalahan-permasalahan sam'iyat, ja'alaha Imamul Ghazali asyra umur. Imam Ghazali membuatnya atau menjadikannya 10 perkara. Yang pertama, isbatul hasyr, menetapkan adanya perkumpulan manusia pada akhir zaman, hari kiamat. Wan nashr, disebarkannya kitab ya, kitab-kitab amal pada hari kiamat nanti. Wa su'alul munkar wa nakir, soal malaikat munkar dan nakir. Azabul qabr, azab kubur ya. Wal mizan wasyirat, adanya timbangan, terus jembatan ya, siratal mustaqim. Wa khalqul jannah wan nar, penciptaan surga dan neraka. Wa ahkamul imamah, hukum atau ketetapan khilafah atau imamah. Wa anna afdalus sahabah ala hasbi tartibihim fil khilafah. Terus sahabat yang paling utama berdasarkan urutan mereka di dalam pemerintahan atau khilafah, dan syurut imamah, syarat-syarat imamah. Baik, mungkin cukup di sini pembahasan kita untuk yang pertama ini. Kemudian kita masuk kepada muzakarah yang selanjutnya, yaitu di pembahasan ta'zib usad ya. Apakah di sini dituntut kita untuk memberikan alasan ya di dalam muzakarah ini. Wujubu ta'zibil usad indal Maturidiyah. Berikan alasan kenapa sebagian orang-orang yang bermaksiat itu wajib diazab. Kenapa? Menurut Maturidiyah. Di sini jawabannya yaqulul Maturidiyah berkata, na'am, ya wajib diazab sebagian orang-orang yang bermaksiat. Innahu yajib ta'zibu ba'dul usad, wajib adanya azab terhadap sebagian orang-orang yang bermaksiat, litahqiqil wa'id, liyatahaqqaqal wa'id, untuk agar ancaman itu terlaksana, benar-benar terlaksana begitu. Ini adalah alasannya, liyatahaqqaqal wa'id, ini agar ancaman itu benar-benar ada ya, terjadi begitu. Ini menurut Al-Maturidiyah. Kemudian yang selanjutnya itu yang pertama, terus yang kedua ada di halaman 30. Coba kita lihat di madhab aksar ahli sunnah fi adamil bahs fi ruh ya. Pembahasan tentang ruh. Berikan alasan ya di sini tentang mazhab yang paling banyak dari ahlu sunnah ya, mengatakan tidak bolehnya membahas tentang ruh. Nah, kita langsung masuk ke sini jawabannya. Lakin al-katsir minal ulama lam yamna' minal bahs. Mazhab aksar ahli sunnah fi adamil bahs fi ruh. Waqad fahima ba'dul ulama an-nahi 'anil bahs fi ruh wa annaha minal ghaib alladhi ista'thara Allah bi ilmihi. Nah, di sini pendapat yang pertama ya. Ada sebagian ulama yang memahami daripada dalil ini, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sebagian ulama memahami bahwasanya di ayat ini an-nahi, larangan untuk membahas seputar ruh ya. Wa annaha minal ghaib, dan ini merupakan perkara gaib
yang hanya diketahui oleh Allah, istasarallahu bi ilmihi. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, al-bahsu fihi makruh, membahas hal ini hukumnya makruh. Wa minhum man qala, ada yang berkata hukumnya haram ya, bitahrimihi, wa huwa al-Imam Junaid. Nah, ini menurut pendapat Imam Junaid. Akan tetapi lakin al-katsir minal ulama lam yamna' minal bahs fiha, banyak dari golongan ulama yang tidak melarang meneliti seputar ruh ini. Waqalu, dan mereka berpendapat laisa fil ayah ma yadullu 'alal mana', ya. Tidak ada di dalam ayat ini sesuatu yang menunjuki larangan, ya, minal bahs fiha, larangan untuk menelitinya. Bal 'alal aks, akan tetapi justru sebaliknya. Fa inna fiha ma yushiru ila istifadah. Dikarenakan ayat tersebut terdapat indikasi yang menunjuki untuk beristifadah, mengambil manfaat, ya, minal bahs fiha, daripada meneliti seputar ruh, dapat istifadah, begitu ya. Wa huwa ma yushiru ilaihi qauluhu ta'ala, dan itu yang ditunjuki oleh firman Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi dianjurkan untuk beristifadah dari penelitian tersebut. Nah, ini yang dipahami oleh banyak golongan ulama, begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, umum soal al-qabr jami'ul mukallafin, di halaman 34. Pembahasan berikan alasan, ya, di sini soalnya atau muzakarahnya, alasan kenapa soal kubur itu umum untuk semua orang yang mukallaf. Kenapa? Sini. Soalul qabr am li jami'il mukallafin, mu'minuhum wa kafiruhum. Adanya soal kubur ini berlaku umum untuk seluruh mukallafin, baik dia mukmin ataupun kafir, orang yang taat ataupun yang maksiat, wal usat. Li'annahu, karena alasannya, laisa hunaka dalilun bitakhsisihi, tidak ada dalil yang mengkhususkan sebagiannya, begitu ya, bifariqin duna akhar, tidak ada dalil yang mengkhususkan hanya sebagian golongan saja, misal. Nah, itu alasannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir di halaman 48. Berikan alasan seputar kenapa banyaknya nama yaumul akhir, begitu ya. Jawabannya di sini, wasumya bil yaumil akhir, hari kiamat itu dinamakan yaumul akhir li'annahu muttasil bi akhir ayyamid dunya, karena kejadiannya itu bersambung atau ya bersambung dengan akhir daripada hari dunia. Wa in kana laysa minha, meskipun ia bukan termasuk dari dia, bukan termasuk dari dunia, gitu ya. Wa yusamma hadza al-yaumul qiyamah aidan, dan yaumul akhir ini juga dinamakan yaumul qiyamah juga karena liqiyamin nasi fihi min kuburihim wa qiyami hujjatihim alaihim, dikarenakan bangkitnya manusia padanya pada hari tersebut, min kuburihim, dari kuburan mereka, dan penegakan hujjah terhadap mereka, begitu ya. Wa qad ta'addadat asma' hadzal yaum. Nah, di sini dijelaskan hari kiamat ini banyak memiliki nama. Karena apa? Alasannya likasrati ma fihi min ahdas, karena banyaknya peristiwa yang terjadi pada hari tersebut. Itu alasannya. Wa syarru hadzihil asma', dan isim atau nama yang paling masyhur adalah ada yaumul akhir, ya, hari akhir, al-qiyamah, kebangkitan, al-qari'ah, yang mengagetkan, dan al-haqqah, ya, yang pasti terjadi, gitu. Baiklah, selesai untuk pembahasan atau pertemuan yang pertama ini. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.